Perkenalkan, nama saya Sugito Muzaki. Saya dosen pendidikan agama Islam, Prodi Program Studi PG PAUD Universitas Naruto. Sebelum saya menjelaskan perkuliahan ini, saya menggunakan pola DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum melakukan perkuliahan, sebelum kontrak perkuliahan kita lakukan, maka di sini akan menjelaskan itu tentang deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah PAI adalah upaya sadar dan berencana dalam mengembangkan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dari sumber utama, yaitu secara tekstual dan kontekstual melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, latihan, pengalaman yang disampaikan secara dialogis, komprehensif, dan multi perspektif. Mata kuliah PAI ini diharapkan dapat menjadi sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan keilmuan, profesi, serta kepribadian Islam. Untuk itu, untuk mencapai kemampuan yang diharapkan, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Zumoniola yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang keempat, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara moderat dalam konteks keindonesiaan. Yang kelima, yaitu mampu menganalisis, menerapkan, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif terkait berbagai isu kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban dengan menggunakan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin. Untuk itu, maka dalam kontrak pendidikan agama Islam akan dijelaskan beberapa topik yang akan membahas tentang pendidikan agama Islam dalam perkuliahan saat ini. Yang pertama yaitu konsep ketuhanan dalam Islam. Yang di situ adalah kemampuan menjelaskan siapakah Tuhan itu, menjelaskan tentang perkembangan pemikiran manusia tentang ketuhanan. Yang kedua yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mampu menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan, dan kolerasi antara iman dan Islam dalam kehidupan. Di pertemuan yang ketiga, itu konsep hakikat manusia dan martabat manusia. Artinya mampu menjelaskan tentang konsep manusia, menciptakan manusia, perbedaan manusia, dan martabat manusia. Yang keempat, tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan hamba Allah, yaitu mampu menjelaskan peran manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Yang kelima, studi hukum Islam, itu mampu menjelaskan hukum Islam yang berkolaborasi dengan hukum negara dalam bentuk sanksi moral. Yang keenam, itu etika, moral, dan akhlak dalam Islam. Itu mampu menjelaskan tentang etika, moral, dan akhlak Islam yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, proses penciptaan manusia yang mampu di situ dilihat dari secara medis. Dalam hal ini, kehidupan sehari-hari, artinya bahwa penerapan ini bisa dilakukan dengan cara medis. Yang kedelapan yaitu iptek dan seni dalam Islam. Itu mampu menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari yang dijelaskan dengan seni, termasuk penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, kerukunan antarumat beragama, mampu menjelaskan hidup rukun berdampingan untuk menciptakan Islam rahmatan lil alamin.
Yang ke-10, kebudayaan Islam Nusantara dan masyarakat Madani merupakan yang mampu menjelaskan kebudayaan Islam di Nusantara. Yang ke-11, hak asasi manusia dan demokrasi Islam mampu menjelaskan perbedaan antara demokrasi Islam dan HAM Barat dan Islam. Yang ke-12, sistem kebudayaan Islam. Yang ke-13, sistem politik Islam, yaitu mampu menjelaskan politik Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ke-14, pernikahan dalam Islam. Dalam hal ini, sistem pembelajaran ini menggunakan DNI. Yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan strategi student active learning, tatap muka dan memberikan fasilitas pada mahasiswa untuk mencari dan menemukan beberapa konsep yang harus dikuasai. Untuk memenuhi harapan tersebut, ada 3 kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan, yaitu delivery, itu yang dilakukan untuk mahasiswa, pengajaran lewat presentasi dengan menggunakan makalah yang sudah disiapkan untuk presentasi yang intinya menjelaskan bahwa pengetahuan itu dapat didapatkan melalui diskusi atau presentasi. Yang kedua yaitu interaction. Interaksi adalah diskusi kelas, menghidupkan suasana kelas dengan menggunakan diskusi atau saling tanya jawab kepada mahasiswa. Sehingga di situ muncullah beberapa ide yang akan dijadikan sebuah kesepakatan di hasil akhir dari diskusi. Yang ketiga adalah asesmen atau penugasan. Penugasan ini adalah dilakukan dengan cara mandiri, kelompok. Ya, ada yang UAS, UTS sebagai asesmen yang akan diberikan kepada mahasiswa. Metodenya adalah teks tulis, tes lisan, tes performance, unjuk kerja atau portofolio. Instrumennya yang akan dibangun adalah soal, lembar nilai kerja, checklist, rating scale, lembar grup dan lain sebagainya. Adapun komponen dan proporsi penilaian aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikut cuplikan pelajaran melalui Zoom meeting. Cekidot. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai, ada feedback atau kilas balik tentang pertemuan yang kemarin. Oke, apa yang saudara pahami, apa yang teman-teman pahami tentang iptek dan seni dalam Islam? Iptek itu merupakan suatu teknologi, sedangkan seni itu adalah tentang kebudayaan yang dipadukan dalam pendidikan Islam, Pak. Setahu saya sih itu. Baik, untuk yang lainnya mungkin apa iptek dan seni itu? Kira-kira pernah membaca atau pernah browsing apa itu iptek dan seni dalam Islam? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihubungkan dengan seni atau budaya dalam Islam, Pak. Seperti itu. Jadi kaitannya nanti bagaimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam Islam, ahli-ahli dalam bidang teknologi dalam Islam yang ada hubungannya dengan seni itu sendiri, Pak. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Iptek adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui tangkapan panca indera, ya, panca indera
intuisi dan firasat, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objek. Sudah diuji kebenarannya, ya, diuji kebenarannya dan diuji ulang secara ilmiah. Nah, sedangkan teknologi adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta, ya, dan berdasarkan proses teknis. Ya. Ini adalah iptek, yang mana di sini adalah sudah ilmu ini sudah diklasifikasi. Ya. Artinya lebih khusus bahwa ilmu ini sudah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan teknologinya adalah alat, ya, alat yang digunakan sebagai sarana untuk mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan. Oke, kita lanjut ya dari sini. Maka iptek ada integrasi iman, ilmu, dan amal. Jadi setelah kita memahami dari iptek dan ilmu dan teknologi, maka bagaimana bisa mengintegrasikannya, ya, antara iman, ilmu, dan amal. Nah, ini adalah sebuah contoh, ya, bahwa dulu itu sudah di Islam, ya, zaman dulu itu sudah maju, yaitu teknologinya sudah maju. Bahkan sudah membuat sarana, ya, termasuk untuk memahami keadaan bumi, ya, membuat rumus-rumus Pitagoras, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah ditemukan oleh orang Islam yang nantinya bisa berkembang menjadi alat yang modern. Integrasinya yang pertama yaitu adanya imtak dan iptek. Ya. Apa imtak dan iptek itu? Imtak dan iptek adalah satu kesatuan, ya, atau integrasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Jadi seorang atau manusia jika mempunyai iman dan takwa yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mereka akan menjadi sejahtera dalam kehidupan dunia akhirat. Yang kedua adalah aktivitas bernilai akhlak mulia. Barang siapa yang dibekali dengan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, maka aktivitasnya akan bernilai sebuah kemuliaan. Yang ketiga adalah pengembangan iptek dalam mencerminkan kehidupan. Artinya apa? Bagaimana bisa mengembangkan, ya, termasuk alat yang zaman dulu hingga sekarang itu bagaimana bisa dijadikan sebagai sarana untuk kebaikan. Nah, termasuk adanya nilai seni yang dikembangkan melalui iptek. Contohnya apa? Pembangunan seperti masjid, rumah, sekolah, dan sebagainya. Nah, ini tidak lepas dari pengembangan iptek. Baik, kita lanjutkan. Ya, di sini kita sebut sebagai ada yang namanya pohon, ya, ada namanya pohon ilmu. Nah, apa itu pohon ilmu? Pohon ilmu adalah mengidentikan, ya, jadi mengidentikan dengan bahwa iman adalah akar ilmu. Jadi pohon ilmu adalah mengidentikan bahwa iman adalah akar
Ilmu adalah pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan, sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu, identik dengan teknologi dan seni. Iptek dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu, akan menghasilkan amal saleh, bukan kerusakan alam. Artinya apa di sini? Nah, kehidupan ini ibarat pohon, ya, pohon yang di situ menghasilkan beberapa, ya, diantaranya apa? Yaitu akar, cabang, terus apa lagi? Daun, batang. Daun, akar, pohon, Batang. ya, batang. Ya. Itu semuanya itu ternyata ada fungsinya. Nah, yang dilakukan ini adalah menghasilkan amal soleh, ya, termasuk akan menghindarkan dari kerusakan alam. Ya. Termasuk adanya ini contoh, ya, adanya Al-Quran, Al-Sunnah, Sirah Nabawiyah, pemikiran Islam, tamadun, Pancasila, bahasa Arab, bahasa Inggris, filsafat, ya, ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar. Nah, untuk itu maka pohon ilmu ini bisa dijadikan sebagai pedoman. Jadi dulu itu sudah mengenal yang namanya seni, ya. Sehingga di sini Islam mempunyai kriterianya sendiri untuk dijadikan pedoman dalam menentukan halal atau haramnya suatu karya seni. Kriteria pertama adalah seni atau suatu karya haruslah baik dan memiliki ciri khusus, ya. Karena apa? Identik estetika atau seni itu membawa sebuah ketentraman. Itu adanya arsitektur masjid, ya. Terus wayang yang dibuat oleh Wali Songo, ada jilbab, ada televisi, ada internet, koran, dan majalah. Al-Quran dan hadis dalam bentuk digital. Semua mempermudah pencarian ayat, ya, terjemah tafsir Al-Quran. Ini adalah karya-karya iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, paradigma hubungan iptek dengan agama. Kira-kira apa yang menjadikan sudut pandang, ya? Jadi sudut pandang hubungan iptek dan teknologi, ya, yang dikaitkan dengan agama. Nah, yang pertama yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Ya. Yang kedua yaitu menjadikan syariat Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk itu maka dalam paradigma ini, ya, khususnya, ya, jadi akidah Islam bisa dikatakan sebagai paradigma ilmu pengetahuan, sedangkan syariahnya adalah sebagai pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menggabungkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, hubungan agama dan iptek ditinjau dari ideologi. Yaitu, oke, yang pertama yaitu ada istilahnya paradigma sekuler. Yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah. Ya. Jadi kalau dari segi ideologi, orang-orang sekuler atau paradigma sekuler, cara pandangnya orang sekuler, itu mengatakan bahwa agama dan iptek adalah terpisah. Ya, ini khusus orang-orang yang dalam paradigma sekuler. Yang kedua, ya, paradigma yang kedua adalah paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama, ya, sama sekali. Ya.
Paradigma sosialis yaitu paradigma dari ideologi sosialis yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Artinya apa di sini? Bahwa antara agama, ya, antara agama dengan kehidupan sosial itu tidak ada kaitannya, ya, tidak ada eksistensinya, ya, tidak ada keterkaitannya. Yang ketiga adalah paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Jadi paradigma yang ketiga ya mengatakan bahwa kehidupan itu diatur oleh agama. Nah, inilah bedanya antara sekuler, sosialis, dan paradigma Islam, bahwa kesemuanya itu berbeda pandangan, ya, dalam melihat pemanfaatkan iptek dan seni dalam kegiatan sehari-hari. Ya, oke, terakhir kesimpulannya adalah menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek dan seni. Yang terakhir adalah ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT akan memberikan jaminan kemaslahatan umat manusia termasuk lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dari sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana menurut Bapak kalau kita ngomong soal hubungan ini ya, iptek dan Islam dari segi sejarahnya gitu. Di masa lalu sangat luar biasa gitu, penemuan-penemuan seni, iptek dan budaya dan yang lain-lain gitu. Kalau ada yang berpendapat bahwa kita ini sebagai umat Islam terlalu mengagung-agungkan masa lalu, sementara pada akhirnya, pada kenyataannya sekarang sangat minim gitu, justru ketinggalan jauh gitu, Pak. Kita berkutat di akidah dan yang lain-lain, bukan mengesampingkan ya, seolah-olah bahwa pengembangan iptek dan ilmu pengetahuan lanjutannya itu nggak seberapa kerasa dan kelihatan gitu, Pak. Gimana itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya iptek, jadi orang dulu itu memang tekun ya dalam mendalami bidang teknologi. Ya. Dulu zamannya Islam, jadi zamannya Islam itu sering melakukan riset ya. Jadi orang-orang dulu itu sering melakukan riset, yang di situ memang diambil dari ayat-ayat Quran yang menjelaskan bahwa di surat Yasin ya itu ada menjelaskan bahwa jika kamu ingin menembus ya luar angkasa, maka gunakanlah ilmu dan teknologi. Ya artinya apa? Barang siapa atau umat atau bangsa ya yang di situ bisa mengenal teknologi dan ilmu pengetahuan, maka dia diberikan sebuah keistimewaan, yaitu apa? Bisa menembus luar angkasa. Ya, dulu orang Islam itu memang gigih ya dalam mencari ilmu. Jadi dia tidak sampai di sini harus ketercapaian itu harus 100%. Nah, bahasanya ya. Karena pemanfaatan teknologi itu memang sangat berguna sekali. Jadi pemanfaatan teknologi itu sangat berguna sekali. Dan orang dulu, ya bedanya dengan orang Islam sekarang, ya bedanya itu dulu itu produktif, kalau sekarang itu konsumtif ya. Artinya apa konsumtif?
Ya, memang di situ dia tidak mau bersusah-susah dalam hal apa? Mencari ilmu. Kalau dulu itu mencari ilmu dimanapun dia berada, dia harus mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, karena apa? Rata-rata mereka itu mengembara mencari ilmu untuk apa? Ya, untuk kesejahteraan umat. Jadi bandingannya ketekunan mereka antara dulu dengan sekarang itu sangat beda jauh. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan apa ya, di situ tidak sempat sampai memotong rambut. Saking kepinginnya apa? Dia mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, sampai-sampai dia tidak apa ya, potong rambut. Nah, ini yang dimaksud tidak potong rambut itu bukan dia itu terus tidak merawat diri, enggak. Tapi di sini dia itu sebegitu besarnya menaruh perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Ya. Termasuk membaca, menulis, ya. Nah, pada zaman di dinasti Andalusia, dinasti Abbasiyah itu dibuka perpustakaan. Ya, dibuka perpustakaan. Dan di situ timbul banyaknya apa? Timbul banyaknya para penggiat ilmu pengetahuan. Kalau sekarang sarananya banyak, cuman penggiatnya yang belum ada. Ya ada tapi sedih. Itu ya yang bisa saya jelaskan.